Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para netizen dan penonton dimanapun Anda berada. Saya ucapkan Anda lagi keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda telah melakukan like, comment, and share, dan juga subscribe atau follow di channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda bertambah baik dan tambah sehat-sehat saja. Baiklah teman-teman atau rekan-rekan dan penonton dimanapun Anda berada, ini ada suatu request dari teman-teman juga dan hasil diskusi juga bersama teman-teman bahwa kita akan membahas tentang pilkada gitu. Jadi pilkada nanti pada tanggal 27 November 2024 ini serentak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ada sekitar 500 daerah untuk menjadi bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, tentu diharapkan kita mempunyai partisipasi. Cuma partisipasi kita tuh sampai di mana gitu? Apakah kita sebagai pemilih, sebagai tim sukses, sebagai KPU, sebagai Bawaslu, atau sebagai orang partai. Jadi dimanapun Anda berdiri sebenarnya itu sama saja. Itu tergantung cara kita untuk merealisasikan kita sebagai warga negara untuk mempunyai partisipasi gitu. Jadi yang kita bahas sekarang adalah masalah tim sukses. Jadi kan banyak teman-teman nih yang menjadi tim sukses nih. Banyak yang merasa kecewa gitu. Karena setelah setelah pilkada, maka mereka ditinggalkan ibarat mendorong kereta atau mobil rusak di tengah jalan. Mobil telah berjalan, motor telah berjalan, orang yang mendorong tadi tinggal orang yang memiliki atau yang membawa motor tadi dia berlari dengan kencang. Sehingga para pendorong tadi akan tertinggal di jalan. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita karena masalah sering terjadi dan berulang-ulang dan kita ini tidak ingin terjadi lagi. Tapi segala sesuatu kalau kita tidak ingin terjadi kita harus waspada. Kita harus bisa mengatasinya dari awal-awal sebelum terjadi hal seperti itu. Kalau kita tidak mau mengatasinya, maka akan terjadi hal ini kembali. Jadi tim sukses ini kategorinya ada 4. Yang pertama adalah tim sukses yang mempunyai dana dan mempunyai masa gitu. Yang mempunyai dana itu dialah orang yang mampu untuk membiayai biaya personal selama kampanye. Setelah itu dia mempunyai organisasi atau komunitas, sehingga orang yang berada di komunitas tersebut bisa dia pengaruhi untuk memilih calon eksekutif yang mereka dukung. Ini tentu mempunyai nilai yang sangat baik di mata calon eksekutif tersebut. Yang kedua ada orang tuh yang mempunyai dana aja tetapi dia tidak punya masa. Ini sangat dibutuhkan juga karena bagaimanapun kampanye itu nanti pasti membutuhkan dana untuk operasional. Jadi orang yang mempunyai dana dan sebagai sponsor di salah satu eksekutif ini sangat berpengaruh juga nanti. Yang ketiga, ada orang tuh dia tidak mempunyai dana tetapi mempunyai masa. Dia bisa mungkin jadi ketua atau jadi banyak pergaulan di lapangan, di masyarakat. Dia punya networking atau teman-temannya sehingga dia bisa untuk mempromosikan orang yang mereka calonkan untuk menjadi eksekutif tersebut. Ini tentu sangat dibutuhkan juga karena para eksekutif itu tentu dia membutuhkan orang untuk memilih dia gitu. Jadi kalau untuk meraih kemenangan pasti orang yang memilih sangat menentukan, sehingga ini sangat diperhatikan juga oleh para eksekutif tersebut. Ada yang keempat yaitu orang tim sukses ini adalah yang tidak mempunyai dana, serta tidak mempunyai masa. Dia hanya memberikan waktu, tenaga, pikiran, sehingga dia nanti seperti yang kata tadi itu sebagai pendorong mobil rusak. Mobil sudah berjalan dia tinggal di belakang. Ini yang sering terjadi. Jadi kalau kita berada di posisi nomor 4 ini, ya kita harus hati-hati. Ya kita harus waspada supaya jangan kita kecewa dari masa lalu ke masa sekarang. Jadi kesalahan masa lalu itu jangan diulang lagi gitu. Jadi kalau memang kita tidak punya dana, tidak punya masa, kita hanya mempunyai tenaga, waktu, dan pikiran, ya kita harus bisa memberi masukan kepada eksekutif tersebut sebelum dia duduk. Kalau dia udah duduk kita nanti tidak bisa lagi berbicara karena kita akan ditinggal. Ini pengalaman yang biasa terjadi. Jadi hal seperti ini harus kita perhatikan. Jadi apapun posisi kita sebenarnya itu sangat bagus. Cuma sekarang kita harus bisa menempatkan posisi kita gitu. Karena setiap daerah itu harus memiliki pemimpin yang baik, yang benar, yang bisa menjalankan amanah konstitusi dan amanah rakyat. Jadi peranan kita sangat dibutuhkan untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas. Peranan kita sangat dibutuhkan untuk memilih pemimpin yang betul-betul mengerti daerah yang mereka pimpin, bukan hanya sekedar pilih aja gitu.
Jadi kepada teman-teman, pada rekan-rekan yang ingin menjadi tim sukses, jadi harus perhatikan. Jadi ada 4 tim sukses ini. Yang pertama dia punya dana dan punya masa. Yang kedua dia punya dana aja tidak punya masa. Yang ketiga dia punya masa tapi tidak punya dana. Yang keempat dia tidak punya dana dan tidak punya masa. Jadi dari 4 kategori ini Anda berada di posisi nomor berapa, itu Anda sendiri yang tahu dan Anda sendiri yang bisa menentukan, dan Anda yang akan memberi masukan atau memberitahu kepada calon eksekutif yang Anda dukung nanti. Ini yang harus kita cermati dan harus kita perhatikan. Jadi bagi teman-teman nanti ada masukan ataupun ada kritikan atau saran, nanti Anda bisa bicara nanti di kolom komentar, atau Anda punya pengalaman yang lain, Anda nanti dapat bisa juga berbicara di kolom komentar dan kita akan diskusikan, baik itu secara offline maupun online. Jadi bagi Anda yang tidak mau diskusi secara online, nanti Anda bisa bicara diskusi secara offline, karena diskusi ini tidak harus online juga, bisa offline juga gitu. Karena ada orang yang tidak mau dipublikasikan juga, dia ingin diskusi tapi tidak secara online. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.